Awalnya, semua terasa seperti dengungan nyamuk di telinga. Mengganggu, tapi terlalu sepele untuk kuhentikan kesibukanku. Aku, Anindita, adalah wanita yang terbiasa dengan jadwal padat dan target-target besar. Duniaku berputar pada rapat dewan, laporan kuartalan, dan strategi ekspansi perusahaan yang kurintis dari nol. Rumah adalah tempatku mengisi ulang energi, sebuah istana damai yang seharusnya bebas dari drama. Namun, dengungan itu perlahan berubah menjadi deru mesin yang memekakkan, merusak keharmonisan yang kubangun dengan susah payah. Semua berawal dari Maya, gadis desa Lugu yang kuanggap seperti adikku sendiri. 3 tahun lalu, ia datang dengan tatapan penuh harap dan pakaian lusuh, memohon pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Aku melihat ketulusan di matanya, sebuah kanvas kosong yang ingin kulukis dengan warna-warni kebaikan. Aku tak hanya memberinya gaji yang jauh di atas rata-rata, tapi juga seluruh hatiku. Saat ibunya di kampung sakit keras dan butuh biaya operasi, tanpa ragu kukirimkan uang puluhan juta. Saat adiknya lulus SMP dan terancam putus sekolah, aku yang membiayai pendidikannya hingga kini, memastikan ia punya masa depan yang lebih cerah. Aku sering membelikannya baju baru, mengajaknya makan di restoran mahal, dan mendengarkan semua keluh kesahnya. Bagiku, Maya bukan sekadar pembantu, ia adalah keluarga. Namun, beberapa bulan terakhir, adik manisku itu berubah. Ia yang dulu selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang, kini baru keluar kamar saat matahari sudah meninggi. Wajahnya yang dulu segar kini sering terlihat kuyu, namun ada sorot mata aneh yang tak kukenali. Ia menjadi malas. Pekerjaan rumah yang dulu selalu rapi kini sering terbengkalai. Debu mulai terlihat di sudut-sudut ruangan, piring kotor kadang menumpuk, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya dengan alasan tidak enak badan. Awalnya aku memakluminya. Mungkin ia rindu kampung halaman, mungkin ia sedang ada masalah pribadi. Aku mencoba bicara baik-baik, menanyakan apa yang mengganggunya. Tapi jawabannya selalu sama, tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit capek. Yang lebih aneh adalah kebiasaan barunya, keramas setiap pagi, tanpa pernah absen. Kamar mandinya selalu basah, dan aroma sampo floral yang sama selalu menguar di udara pagi. Aku sempat bercanda, rajin sekali keramas setiap hari, Mei. Nanti rambutmu kering, loh. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tak lagi mencapai matanya. Perubahan itu ternyata tidak hanya terjadi pada Maya. Suamiku, Rian, juga menunjukkan gelagat yang tak biasa. Pria yang kunikahi 8 tahun lalu saat ia bukan siapa-siapa, pria yang kuangkat dari posisi staf biasa menjadi direktur di perusahaanku, kini juga seperti kehilangan semangat. Setiap pagi, ia mengeluh badannya pegal-pegal dan remuk redam. Ia jadi sulit sekali bangun pagi, membuat keberangkatannya ke kantor selalu terlambat. Aku capek sekali, sayang. Semalam kurang nyenyak tidurnya, katanya hampir setiap pagi, dengan suara serak dan mata yang masih setengah terpejam. Aku memijat bahunya, membuatkannya secangkir kopi hitam pekat, dan menyiapkan pakaian kerjanya, berusaha menjadi istri yang baik. Aku berpikir mungkin beban kerjanya sebagai direktur terlalu berat. Aku menyarankannya untuk mengambil cuti dan berlibur, tapi ia selalu menolak dengan alasan banyak pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Dua perubahan ini, pada Maya dan pada Rian, terjadi dalam waktu yang bersamaan. Awalnya, aku tak melihat adanya kaitan. Otakku yang logis menolak untuk menghubungkan dua titik yang tampaknya tak berhubungan. Suamiku adalah seorang direktur terhormat, dan Maya adalah gadis desa yang lugu. Sungguh sebuah pikiran yang absurd. Namun, kebetulan-kebetulan kecil mulai menampakkan diri, menyusun sebuah pola mengerikan yang coba kusangkal mati-matian. Aku mulai menyadari bahwa Rian selalu berangkat kerja lebih siang, dan Maya selalu bangun lebih siang. Rian selalu mengeluh badannya sakit, dan Maya selalu terlihat lelah. Keduanya seperti berbagi kelelahan yang sama, sebuah epidemi kemalasan misterius yang menjangkiti istanaku. Kecurigaan pertamaku yang sesungguhnya muncul di suatu malam Rabu. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena haus. Sisi ranjang di sebelahku kosong. Rian tidak ada. Aku pikir ia mungkin di kamar mandi atau di ruang kerja, menyelesaikan beberapa dokumen. Aku turun dari ranjang, berjalan perlahan keluar kamar. Lampu di ruang kerja mati, kamar mandi tamu juga kosong.
Aku melangkah ke dapur untuk mengambil minum, dan saat itulah aku melewati kamar Maya yang terletak di paviliun belakang. Pintunya sedikit terbuka, dan aku mendengar suara lirih dari dalam. Bukan suara orang bicara di telepon. Itu suara desahan. Desahan tertahan seorang wanita, disusul suara bariton seorang pria yang berbisik. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terpaku di tempat, seluruh tubuhku dingin. Aku kenal suara bariton itu. Itu suara suamiku. Napas memburu, aku mendekatkan telinga ke celah pintu. Apa yang kudengar selanjutnya menghancurkan duniaku dalam hitungan detik. Suara decitan ranjang yang ritmis, desahan yang semakin jelas, dan bisikan-bisikan mesra yang seharusnya hanya menjadi milikku. Terus, Mas, lebih dalam? Bisik suara Maya. Sesaha, nanti Anin dengar, balas suamiku, napasnya terengah-engah. Kakiku lemas. Aku mundur perlahan, tangan membekap mulutku sendiri agar jeritan tak keluar. Aku kembali ke kamar tidur kami dengan langkah gontai, tubuhku gemetar hebat. Aku merebahkan diri di ranjang, menarik selimut hingga menutupi kepala, dan menangis tanpa suara. Air mataku mengalir deras, membasahi bantal, membawa serta rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang meluap-luap. Jadi ini alasannya. Ini alasan Maya selalu bangun kesiangan dan keramas setiap pagi. Ia tidak hanya membersihkan rambutnya, tapi juga jejak-jejak suamiku dari tubuhnya. Ini alasan Rian selalu kelelahan dan pegal-pegal. Tenaganya habis terkuras bukan karena pekerjaan, tapi karena menggempur pembantuku di kamarnya sendiri, di bawah atap rumah yang kubangun dengan keringatku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring diam, berpura-pura terlelap saat Rian menyelinap kembali ke kamar menjelang subuh. Ia berbaring di sebelahku seolah tak ada apapun yang terjadi. Aku bisa mencium aroma sampo floral milik Maya yang samar-samar menempel di tubuhnya, bercampur dengan bau keringat. Bau pengkhianatan. Sejak malam itu, aku melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Aku menjadi seorang pengamat di rumahku sendiri, seorang detektif yang mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle dari kehancuran hatiku. Aku memperhatikan bagaimana tatapan mereka bertemu sekilas di meja makan, penuh makna rahasia. Aku melihat bagaimana Rian secara tidak sengaja menyentuh tangan Maya saat ia memberikan piring. Aku melihat senyum kemenangan yang licik di wajah Maya saat ia berpikir aku tidak melihat. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir wanita karir sepertiku terlalu sibuk untuk menyadari permainan busuk mereka. Mereka salah besar. Kemarahan dalam diriku mulai tumbuh, menjadi bara api yang siap membakar mereka kapan saja. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak akan mengkonfrontasi mereka sekarang. Tidak, itu terlalu mudah. Aku akan membiarkan mereka terus bermain dalam kubangan dosa mereka. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Dan ketika saatnya tiba, aku tidak hanya akan menghancurkan mereka. Aku akan memastikan mereka menyesal seumur hidup karena telah mengkhianati orang yang salah. Aku akan membuat mereka merasakan kehancuran yang jauh lebih menyakitkan daripada yang kurasakan saat ini. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Hari-hari setelah malam penghancur itu berubah menjadi sebuah panggung sandiwara raksasa, dan aku adalah aktris utamanya. Setiap pagi, aku harus bangun dengan senyum di wajah, menatap wajah Rian yang terlelap di sampingku, wajah pria yang sama yang beberapa jam sebelumnya mendesah di pelukan wanita lain. Aku harus menelan ludah, menahan rasa mual yang membakar kerongkonganku saat aku mengucapkan, "Selamat pagi, sayang," dan mengecup keningnya, sebuah kecupan yang terasa seperti racun di bibirku. Sarapan pagi menjadi adegan paling menyiksa. Aku duduk di ujung meja makan mahoni yang megah, menyaksikan Maya, dengan wajah pura-pura lugu, menyajikan kopi untuk Rian. Aku melihat bagaimana jemari mereka bersentuhan sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya saat ia memberikan cangkir itu. Aku melihat kilat di mata mereka, sebuah percakapan tanpa suara yang penuh dengan rahasia kotor mereka. Dan aku harus tersenyum, berterima kasih padanya, dan berpura-pura tidak melihat apapun. Aku harus memuji masakannya, padahal setiap suap makanan yang masuk ke mulutku terasa seperti pecahan kaca. "Kamu kelihatan pucat, sayang. Kurang tidur?" tanya Rian suatu pagi, nadanya syarat dengan kepedulian palsu.
Tangannya terulur mengusap pipiku. Aku hampir saja menepis tangannya yang hina itu. Namun, aku menahannya. Aku memaksakan seulas senyum. Hanya sedikit lelah karena pekerjaan, Mas. Banyak yang harus diurus di kantor. Aku harus menjaga topengku tetap terpasang sempurna. Mereka tidak boleh curiga, tidak sampai aku siap untuk menjatuhkan palu godamku. Otak bisnisku yang terlatih untuk berpikir strategis kini bekerja penuh waktu merancang sebuah operasi senyap. Targetnya, membongkar perselingkuhan mereka hingga ke akar-akarnya dan mengumpulkan amunisi untuk perang yang akan datang. Langkah pertamaku adalah mengubah istanaku menjadi ladang ranjau digital. Siang itu, saat Rian di kantor dan Maya sedang pergi ke pasar, aku menggunakan laptopku untuk memesan beberapa kamera pengintai mini berteknologi tinggi secara online. Kamera-kamera itu berukuran sangat kecil, bisa disamarkan sebagai pengisi daya ponsel, pena, atau bahkan kancing baju. Aku juga memesan alat penyadap suara. Semua akan dikirim ke kantorku, bukan ke rumah. Tidak boleh ada jejak. 3 hari kemudian, paket itu tiba. Malamnya, aku menunggu hingga Rian dan Maya benar-benar terlelap. Dengan jantung berdebar kencang, aku bergerak seperti bayangan di rumahku sendiri. Aku memasang kamera pertama di ruang keluarga, tersembunyi di antara hiasan rak buku. Kamera kedua di dapur, menyamar sebagai pengisi daya USB yang tertancap di stop kontak. Yang ketiga, dan yang paling penting, aku letakkan di lorong yang mengarah ke pavilion belakang, tepat menghadap pintu kamar Maya. Aku ingin rekaman yang jelas saat Rian menyelinap masuk dan keluar dari sarang ular itu. Alat penyadap suara ku sembunyikan di bawah sofa di ruang keluarga, tempat mereka kadang duduk bersama saat aku belum pulang kerja. Sejak saat itu, ponselku menjadi pusat komando rahasiaku. Aku bisa memantau setiap sudut rumahku dari mana saja, kapan saja. Rekaman pertama yang kudapatkan membuat darahku mendidih. Suatu malam, sekitar pukul 11, saat aku bilang akan lembur di kantor, rekaman dari kamera ruang keluarga menunjukkan Rian dan Maya duduk berdampingan di sofa. "Kapan ibu pulang, Mas?" tanya Maya dengan nada manja, kepalanya bersandar di bahu suamiku. "Katanya malam." "Biarin saja. Aku kangen sama kamu," jawab Rian, tangannya mulai bergerilya, mengusap punggung Maya dengan gerakan sensual. Mereka berciuman dengan liar, ciuman penuh nafsu yang seharusnya hanya untukku. Aku memutar ulang adegan itu berkali-kali, membiarkan rasa sakit dan amarah mengasah tekadku menjadi setajam silet. Permainan mereka semakin berani dari hari ke hari, mungkin karena mereka merasa aman dalam kebodohanku. Mereka pikir aku terlalu naif, terlalu sibuk dengan duniaku. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor dan mendapati mereka sedang tertawa bersama di dapur. Rian sedang memeluk Maya dari belakang, berpura-pura mengajarinya cara memotong sayuran. Saat mendengar suara mobilku, mereka langsung melepaskan diri dengan panik, wajah mereka pias. "Ibu sudah pulang?" sapa Maya dengan gugup. "Mas cuma bantuin Maya masak, sayang." Tadi dia kesulitan potong bawang, timpal Rian, senyumnya terlihat dipaksakan. Aku hanya tersenyum tipis. "Oh, begitu. Baguslah kalau saling membantu." Aku berjalan melewati mereka, meninggalkan dua pengkhianat itu dengan napas lega karena merasa berhasil mengelabuhiku. Bodoh. Aku sudah melihat semuanya dari ponselku bahkan sebelum aku masuk ke rumah. Puncak dari semua drama ini mulai terlihat saat aku menyadari perubahan fisik pada Maya. Suatu pagi, saat sedang sarapan, Maya tiba-tiba menutup mulutnya dan berlari ke kamar mandi belakang. Aku mendengar dengan jelas suara orang muntah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Mei?" tanyaku dengan nada khawatir yang kubuat-buat. "Masuk angin, Bu." "Semalam salah makan sepertinya," jawabnya, menghindari tatapanku. Rian menatapnya dengan cemas, tatapan yang tidak luput dari pengawasanku. "Kamu harus ke dokter, Mei." "Nanti biar Mas antar," katanya, lupa bahwa statusnya adalah majikan, bukan suami. "Tidak usah, Pak. Nanti juga sembuh kalau sudah dikerok," sahut Maya cepat, melirikku dengan takut-takut. Kejadian muntah-muntah itu terjadi lagi keesokan paginya, dan pagi berikutnya. Aku bukan wanita bodoh. Sebagai seorang wanita, aku tahu persis gejala-gejala itu.
Benih yang ditanam suamiku di rahim pembantuku itu sepertinya telah tumbuh. Perutnya memang belum terlihat jelas, tapi aku bisa melihatnya dari cara ia sering mengusap perutnya tanpa sadar. Mereka tidak hanya mengotori rumahku dan ranjangku, mereka juga menciptakan aib yang akan menjadi bom waktu. Kemarahanku mencapai level yang baru. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah penghancuran total terhadap martabatku dan masa depan rumah tanggaku. Aku mulai mengambil langkah selanjutnya. Aku menghubungi pengacara terbaik di kota, seorang spesialis perceraian yang terkenal kejam di ruang sidang. Aku menemuinya secara diam-diam. Saya ingin menceraikan suami saya, kataku dengan tenang di ruangannya yang mewah. Saya ingin memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Semua perusahaan, rumah, mobil, adalah milik saya sebelum menikah. Saya ingin mengambil kembali semuanya. Aku menunjukkan kepadanya beberapa rekaman video dari kamera tersembunyiku. Pengacara itu tersenyum tipis. Dengan bukti sekuat ini, Bu Anindita, kita tidak hanya akan memenangkan kasus ini. Kita akan membuatnya hancur. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil memikirkan langkah terakhirku. Aku tidak akan langsung menggugat cerai. Aku akan memberikan mereka satu kesempatan terakhir untuk terjerumus lebih dalam ke lubang yang mereka gali sendiri. Aku akan menjebak mereka, menangkap basah mereka dalam sebuah skenario yang tidak akan pernah bisa mereka sangkal. Aku ingin melihat ekspresi wajah mereka saat topeng mereka kulepaskan dengan paksa di depan mata mereka sendiri. Aku ingin mereka dipermalukan dengan cara yang paling telat. Malam pembalasan itu akan segera tiba, dan aku akan menjadi sutradaranya. Roda-roda rencanaku mulai berputar keesokan paginya, tepat setelah pertemuan rahasiaku dengan pengacara. Aku kembali ke rumah dengan topeng ketenangan yang paling sempurna, wajah yang tidak menunjukkan badai yang mengamuk di dalam jiwaku. Aku telah memilih hari H, hari Jumat, hari di mana orang-orang biasanya menantikan akhir pekan dengan gembira. Bagi Rian dan Maya, akhir pekan ini akan menjadi awal dari neraka mereka. Aku sengaja membuat beberapa panggilan telepon dengan suara yang cukup keras di ruang kerja, dengan pintu yang sedikit terbuka agar Rian bisa mendengarnya. Aku berbicara dengan asisten pribadiku di kantor, membahas pertemuan mendadak dengan investor dari Singapura yang tidak bisa ditunda. Ya, tolong siapkan semua dokumennya. Saya akan berangkat Jumat pagi dan mungkin baru kembali Minggu malam atau Senin pagi, kataku dengan nada sibuk dan sedikit tertekan. Ini sangat penting untuk proyek ekspansi kita. Tolong atur tiket pesawat paling pagi dan booking hotel seperti biasa. Dari sudut mataku, aku melihat Rian berjalan melewati ruang kerja, langkahnya melambat sejenak. Umpan telah ditelan. Malam itu saat makan malam, aku secara resmi mengumumkan kepergianku. Sayang, maaf sekali, aku harus ke Singapura hari Jumat pagi. Ada urusan mendadak dengan investor yang tidak bisa diwakilkan, ujarku sambil menatap Rian, mencoba menunjukkan sedikit penyesalan palsu. Wajah Rian seketika cerah, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik topeng kekecewaan. Oh ya? Mendadak sekali. Padahal aku ingin kita menghabiskan akhir pekan bersama, katanya, sebuah kebohongan yang begitu mulus hingga nyaris membuatku tertawa. Aku tahu, Mas. Aku juga kecewa, balasku, memainkan peranku dengan sempurna. Lalu aku menoleh ke Maya yang sedang membereskan piring. Tolong siapkan koper kecil untuk ibu, ya. Untuk 3 hari 2 malam. Tolong juga pastikan rumah selalu bersih selama ibu pergi. Dan jaga bapak baik-baik. Kalimat terakhir itu keluar dari mulutku dengan sedikit penekanan. Aku melihat Maya dan Rian saling pandang sekilas. Sebuah kilat penuh arti yang hanya bisa dipahami oleh 2 orang pendosa. Mereka pikir, Dewi Fortuna sedang berpihak pada mereka. Mereka pikir, mereka akan memiliki istanaku untuk diri mereka sendiri selama 3 hari. Betapa bodohnya. Kamis malam, aku mulai berkemas. Aku memasukkan beberapa setelan kerja, pakaian santai, dan perlengkapan mandi ke dalam koper. Semua terlihat sangat nyata. Rian bahkan membantuku, wajahnya penuh kasih sayang dan dukungan. Hati-hati di sana ya, sayang. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai, katanya sambil memelukku. Pelukan itu terasa dingin dan kosong,
Pelukan seorang pria yang tidak sabar menunggu kepergian istrinya agar bisa bercinta dengan wanita lain. Aku membalas pelukannya, menahan keinginan untuk menusuk punggungnya dengan pisau. Jumat pagi, aku bangun lebih awal. Aku berdandan rapi seolah benar-benar akan pergi ke bandara. Aku menyeret koperku ke ruang depan. Maya sudah menyiapkan sarapan. Ibu hati-hati di jalan, kata Maya dengan senyum manis yang membuatku muak. Iya, Mei. Jaga rumah baik-baik, jawabku. Aku berpamitan pada Rian, memberinya kecupan terakhir yang terasa seperti abu di bibirku, lalu masuk ke dalam mobil. Aku menyetir meninggalkan rumah, namun aku tidak menuju ke bandara. Aku hanya berputar-putar di sekitar kompleks selama sekitar 1 jam, memastikan mereka benar-benar percaya aku telah pergi. Setelah itu, aku menuju ke sebuah hotel bintang 5 yang letaknya hanya sekitar 15 menit dari rumahku. Aku sudah memesan sebuah kamar suite dengan pemandangan kota, yang akan menjadi pusat komando dan saksi bisu dari kehancuran rumah tanggaku. Dari jendela kamarku yang mewah, aku bisa melihat hamparan gedung-gedung pencakar langit. Tapi mataku tidak tertuju ke sana. Mataku terpaku pada layar laptopku, yang terhubung langsung dengan semua kamera pengintai di rumah. Panggung telah siap, para aktor sudah berada di tempatnya, dan aku, sang sutradara, siap menyaksikan pertunjukan mereka. Tidak butuh waktu lama. Sekitar pukul 10 pagi, saat Rian seharusnya sudah berada di kantor, rekaman dari kamera di lorong menunjukkan ia keluar dari kamar kami, bukan dengan setelan kerja, tapi hanya dengan celana pendek. Ia berjalan santai menuju paviliun belakang dan mengetuk pintu kamar Maya. Pintu terbuka, dan Maya, yang hanya mengenakan daster tipis, langsung menariknya masuk. Pintu tertutup, tapi imajinasiku sudah melukiskan dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Siang harinya, pertunjukan mereka pindah ke panggung utama. Mereka keluar dari kamar Maya sambil bergandengan tangan, tertawa-tawa seolah mereka adalah pasangan yang baru menikah. Mereka menuju dapur. Rian memeluknya dari belakang saat Maya memasak makan siang. Mereka makan di meja makan kami, di kursi yang biasa aku dan Rian duduki, sambil saling menyuapi. Mereka bertingkah seolah mereka adalah tuan dan nyonya di rumah itu. Setiap adegan yang kulihat di layar laptopku adalah sebilah pisau baru yang menyayat hatiku, namun juga bara api yang semakin membakar semangatku untuk membalas. Puncaknya terjadi pada sore hari. Rekaman dari ruang keluarga menunjukkan mereka berdansa dengan mesra diiringi musik dari ponsel. Lalu, dengan kurang ajarnya, Rian menggendong Maya ala pengantin baru. Tapi ia tidak membawanya kembali ke paviliun. Ia membawanya menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Kamarku, ranjangku, napasku tercekat. Darahku serasa berhenti mengalir lalu berdesir hebat. Mereka berani mengotori tempat paling pribadi milikku. Tempat di mana aku dan Rian membangun mimpi, tempat di mana seharusnya hanya ada cinta dan kesetiaan. Kemarahan yang kurasakan sudah melampaui batas. Ini saatnya. Tiba-tiba, kepalaku terasa pusing. Bukan pura-pura, tapi pusing yang sesungguhnya, akibat stres, kurang tidur, dan amarah yang meluap-luap. Ini menjadi alasan yang sempurna. Aku meraih ponselku dan menelepon Rian. Halo, Mas, kataku dengan suara lemah. Sayang, kamu sudah sampai? Kok baru telepon? Suaranya terdengar sedikit panik. Tentu saja, aku telah mengganggu pestanya. Belum, Mas. Ini aku masih di bandara. Tadi penerbangannya ditunda. Tapi badanku rasanya nggak enak sekali, kepalaku pusing hebat. Aku mual, aku berakting sekuat tenaga. Aku rasa aku nggak bisa berangkat. Aku mau pulang saja sekarang. Aku mau istirahat. Loh? Pulang? Nggak usah, sayang. Kamu istirahat saja di lounge bandara, atau cari hotel di dekat situ. Jangan paksakan pulang, nanti capek di jalan, katanya dengan cepat, berusaha mencegahku. Aku tahu ia panik. Kamarku pasti sudah seperti kapal pecah. Enggak, Mas. Aku mau pulang. Aku mau istirahat di kamar kita. Aku sudah di taksi sekarang, sebentar lagi sampai. Tolong jangan kemana-mana ya, kataku, lalu langsung menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku mematikan laptopku, membereskan barang-barangku dengan cepat, lalu check out dari hotel. Aku menyetir mobilku pulang, bukan dengan perasaan sedih,
tapi dengan adrenalin yang memuncak. Inilah akhirnya. Inilah malam pembalasan itu. Aku memarkir mobil di garasi dengan sepelan mungkin. Aku masuk ke rumah lewat pintu samping yang biasanya jarang digunakan. Rumah terasa sepi. Mereka pasti sedang panik membereskan kekacauan di kamarku. Aku menaiki tangga tanpa suara, kakiku yang telanjang tidak menimbulkan bunyi sedikit pun di lantai marmer yang dingin. Saat aku sampai di depan pintu kamarku, pintu itu tertutup rapat. Tapi aku bisa mendengar suara bisik-bisik panik dari dalam, disusul suara decitan ranjang. Mereka tidak sedang membereskan kamar. Mereka melanjutkan perbuatan bejat mereka, mungkin menganggapnya sebagai ronde perpisahan sebelum aku tiba. Keterlaluan. Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi kamera video, dan menekan tombol rekam. Aku memutar knop pintu perlahan. Tidak dikunci. Bodohnya mereka. Aku mendorong pintu hingga terbuka lebar. Dan di sanalah mereka. Pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatanku. Suamiku, Rian, berada di atas tubuh telanjang pembantuku, Maya, di atas ranjangku, di bawah selimut sutra yang kubeli di Paris. Gerakan mereka terhenti seketika. Mata mereka membelalak ngeri saat melihatku berdiri di ambang pintu, dengan ponsel yang menyala di tanganku, merekam semuanya. Di momen itulah, aku melihatnya dengan sangat jelas. Perut Maya yang sedikit membuncit, bukti nyata dari pengkhianatan mereka yang telah berbuah. Wajah mereka pucat pasi, berubah dari syok menjadi panik, lalu malu yang luar biasa. Rian buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Anin, ini tidak seperti yang kamu lihat, gagap Rian, kalimat paling klise yang pernah kudengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum dingin, senyum yang lebih tajam dari pedang. Aku terus merekam, mengarahkan kamera dari wajah Rian yang panik ke wajah Maya yang menangis ketakutan, lalu ke perutnya yang membesar. Kami saling mencintai, Nin, kata Rian akhirnya, mencoba mencari pembelaan. Dan di belakangnya, Maya mengangguk lemah, air matanya berlinang. Saya sedang mengandung anak Mas Rian, Bu, isaknya. Itulah kalimat yang menyulut api terakhir dalam diriku. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, melainkan pengakuan cinta dan pengumuman kehamilan. Mereka seolah menusukkan pisau ke jantungku lalu memutarnya dengan bangga. Saling mencintai, desisku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin dan tanpa emosi. Bagus. Kalau begitu, kalian bisa melanjutkan cinta kalian di luar rumah ini. Saat itu juga, aku berhenti merekam. Aku menyimpan ponselku. Amarahku meledak. Keluar, teriakku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku menarik selimut dari tubuh mereka dengan kasar, membiarkan tubuh telanjang mereka terekspos dalam kehinaan. Aku menarik tangan Maya, menyeretnya turun dari ranjangku yang suci. Aku mendorongnya keluar dari kamar. Lalu aku menatap Rian, pria yang dulu kupuja, kini terlihat begitu menjijikkan. Kamu juga. Keluar. Jangan sentuh apapun. Jangan bawa apapun. Bawa saja perempuanmu itu dan pergi dari sini. Mereka memohon, mencoba mengambil pakaian mereka, tapi aku tidak peduli. Aku terus mendorong mereka keluar dari kamar, menyusuri lorong, menuruni tangga. Mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan tangan, tapi percuma. Bu, tolong, Bu maafkan saya. Ratap Maya. Maaf? Kata itu sudah tidak ada artinya lagi. Aku membuka pintu depan lebar-lebar dan mendorong mereka keluar ke teras, ke udara malam yang dingin. Pergi, jangan pernah kembali lagi. Aku membanting pintu di depan wajah mereka yang penuh syok dan kehinaan. Aku menguncinya. Dari jendela, aku melihat mereka, dua manusia telanjang yang kebingungan di depan gerbang istana yang pernah menjadi surga mereka. Biarkan mereka sengsara. Biarkan mereka merasakan dinginnya malam seperti dinginnya hatiku saat ini. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan uang untuk hidup dengan mudah. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari penderitaan panjang mereka. Setelah pintu mahoni itu terbanting menutup, memisahkan duniaku dari dua pengkhianat itu, keheningan yang aneh menyelimuti rumah. Bukan keheningan yang damai,
melainkan keheningan yang pekat dan hampa, seperti ruang vakum yang menyedot semua sisa-sisa kebahagiaan. Adrenalin yang tadinya memompa deras di pembuluh darahku surut seketika, meninggalkan endapan dingin dari rasa sakit, amarah, dan kekosongan yang luar biasa. Aku bersandar di pintu, napasku masih memburu. Dari jendela, aku bisa melihat siluet mereka yang telanjang di bawah temaram lampu teras, kebingungan dan hina. Sebuah pemandangan yang seharusnya memberiku kepuasan, namun yang kurasakan hanyalah gelombang rasa mual. Rumah ini, istana yang kubangun dari keringat dan air mata, terasa ternoda. Setiap sudutnya menyimpan bayangan perbuatan bejat mereka. Sofa tempat mereka berciuman, meja makan tempat mereka saling menyuapi, dan yang paling parah, kamarku. Ranjangku. Dengan langkah berat, aku menaiki tangga kembali. Aku membuka pintu kamarku, dan bau pengkhianatan itu seolah menamparku. Bau parfum Maya yang murah bercampur dengan aroma tubuh Rian. Pemandangan ranjang yang acak-acakan, selimut yang teronggok di lantai, membuat perutku kembali bergejolak. Aku berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutku. Tidak ada yang tersisa selain cairan empedu yang pahit, sepahit kenyataan yang harus kutelan. Selesai dengan itu, sebuah energi baru yang dingin dan metodis mengambil alih diriku. Aku tidak akan membiarkan jejak mereka tersisa. Aku memakai sarung tangan karet dari lemari pembersih, lalu mulai bekerja. Aku menarik sprei, selimut, sarung bantal, bahkan pelindung kasur. Semua kain yang telah menyentuh tubuh hina mereka kugulung dan kumasukkan ke dalam kantong sampah hitam besar. Aku tidak akan mencucinya. Aku akan membakarnya. Aku menyeret kantong itu keluar kamar, lalu kembali untuk menatap kasur yang telanjang itu. Rasanya aku ingin menyiramnya dengan bensin dan menyulutnya dengan api. Malam itu, aku tidak tidur di kamarku. Aku tidur di salah satu kamar tamu, setelah memastikan pintunya terkunci rapat. Namun tidur tak kunjung datang. Aku berbaring menatap langit-langit, sementara pikiranku bekerja lebih cepat dari biasanya. Mengusir mereka hanyalah permulaan. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Aku akan menghancurkan mereka, mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Aku akan memastikan nama Anindita Laksmi menjadi mimpi buruk yang menghantui mereka seumur hidup. Aku akan menerapkan strategi bumi hangus. Pagi harinya, aku bangun bukan dengan mata bengkak karena menangis, tapi dengan mata yang menyala karena tekad. Aku mandi, lalu memilih setelan kerja termahal dan paling tajam yang kumiliki. Merah marun, warna kekuasaan dan darah. Aku menatap pantulanku di cermin. Wanita yang balas menatapku bukan lagi Anindita yang sama. Ada kekerasan di sorot matanya, garis bibirnya lebih tegas. Kelembutan dan kenaifan telah terkikis habis, digantikan oleh baja yang dingin. Langkah pertamaku adalah mengamankan bentengku. Aku menelepon kepala keamanan kompleks perumahan. Pak Joko, selamat pagi. Ini saya, Bu Anindita. Saya mau menginformasikan bahwa suami saya, Bapak Rian Pratama, sudah tidak lagi. Kelahiran seorang anak seharusnya menjadi sebuah perayaan, sebuah awal yang baru. Namun bagi Rian dan Maya, tangisan pertama putra mereka di puskesmas yang remang-remang itu terdengar seperti lonceng kematian bagi sisa-sisa harapan mereka. Mereka menamainya Bayu, bukan karena puitis, melainkan karena ia lahir di tengah badai dan hidupnya kini tak tentu arah seperti embusan angin. Bayu bukanlah jangkar yang menambatkan mereka, melainkan batu gilingan yang mengikat mereka bersama di dasar jurang keputusasaan. Minggu-minggu pertama adalah neraka yang beku. Mereka kembali ke jalanan, kini dengan nyawa mungil yang sepenuhnya bergantung pada mereka. Tangisan Bayu yang melengking menjadi musik latar penderitaan mereka, sebuah sirene tanpa henti yang mengoyak saraf dan mengumumkan kemiskinan mereka kepada dunia. Maya, yang tubuhnya masih lemah setelah persalinan tanpa gizi, berjuang untuk menghasilkan ASI. Seringkali, yang keluar hanyalah beberapa tetes, membuat Bayu menangis semakin kencang karena lapar, dan Maya menangis dalam diam karena merasa gagal. Rian, yang pernah membayangkan dirinya sebagai seorang ayah yang dihormati, kini melihat putranya sebagai sumber kebencian. Setiap kali Bayu menangis, itu adalah pengingat akan kelemahannya, akan semua yang telah direnggut darinya. Ia tidak bisa memberikan kehangatan, tidak bisa memberikan makanan, tidak bisa memberikan apapun selain kemarahan yang tertahan.
Bisakah kau diamkan anak itu? Bentaknya pada suatu malam yang dingin saat mereka berlindung di bawah kanopi sebuah toko yang sudah tutup. Tangisan Bayu menggema di gang yang sepi. Bagaimana aku bisa mendiamkannya? Dia lapar, balas Maya dengan suara serak, matanya yang cekung menatap Rian dengan tatapan kosong. Kamu yang seharusnya mencari cara. Kamu laki-laki. Kamu ayahnya. Aku sudah mencoba, raung Rian, menendang tumpukan kardus di dekatnya. Aku mengemis. Aku memungut sampah. Apalagi yang kamu mau aku lakukan? Merampok bank untuk membeli susu formula? Pertengkaran itu adalah ritual harian mereka. Cinta terlarang yang pernah membakar dengan penuh gairah kini telah menjadi abu pahit dari saling tuding dan penyesalan. Mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh konsekuensi bersama, masing-masing melihat cerminan kegagalan mereka di mata yang lain. Rian mulai pergi lebih lama dan lebih sering, meninggalkan Maya dan Bayu selama berjam-jam. Awalnya ia beralasan mencari kerja, namun ia selalu kembali dengan tangan hampa dan bau alkohol murah yang menyengat. Ia telah menemukan pelarian singkat dalam botol-botol minuman oplosan, sebuah cara untuk menumpulkan kenyataan meski hanya untuk sesaat. Sementara itu, di belahan lain kota, Anindita Laksmi sedang menaklukkan dunia. The Iron Phoenix bukan lagi sekadar julukan, itu adalah identitasnya. Imperium bisnisnya berkembang pesat. Wajahnya yang tegas dan elegan menghiasi sampul majalah-majalah bisnis, menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan wanita di dunia korporat yang didominasi pria. Renovasi kamarnya telah selesai, berubah menjadi sebuah mahakarya desain minimalis modern dengan warna-warna dingin, abu-abu, putih, dan perak. Tidak ada lagi jejak kehangatan palsu dari masa lalunya. Namun, di balik fasad baja itu, kesepian adalah hantu yang setia menemaninya. Ia memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, pengakuan, tetapi tidak ada seorang pun untuk berbagi. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara penganugerahan di mana ia dinobatkan sebagai CEO of the Year, ia pulang ke rumahnya yang sunyi. Ia berdiri di balkon kamarnya yang baru, menatap kerlip lampu kota yang terhampar di bawahnya. Ia memegang piala kristal yang dingin dan berat di tangannya. Ia seharusnya merasa di puncak dunia, tetapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang menggema. Perubahan mulai datang dari arah yang tak terduga. Dalam sebuah negosiasi akuisisi yang alot, ia berhadapan dengan Aditya Rahman, seorang pengacara korporat brilian yang mewakili pihak lawan. Aditya adalah lawannya yang sepadan. Ia tajam, cerdas, dan tidak terintimidasi oleh reputasi Anindita. Selama berminggu-minggu, mereka beradu argumen dan strategi di ruang rapat, sebuah tarian intelektual yang sengit namun penuh hormat. Pada hari kesepakatan itu akhirnya ditandatangani, setelah pertempuran yang melelahkan, Aditya menghampirinya. "Selamat, Bu Anindita. Anda bernegosiasi seperti seorang jenderal," katanya dengan senyum tipis. "Anda juga bukan prajurit yang mudah ditaklukkan, Pak Aditya," balas Anindita, mengulurkan tangannya. "Aditya saja," katanya, menjabat tangan Anindita sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Untuk merayakan kemenangan Anda dan kekalahan saya, izinkan saya mentraktir Anda minum kopi. Kopi ternak di kota, saya jamin. Bukan sebagai pengacara, tapi sebagai sesama penyintas di hutan beton ini." Anindita ragu sejenak. Sudah bertahun-tahun ia tidak melakukan hal seperti ini. Tapi ada sesuatu di mata Aditya, kejujuran, tanpa kepura-puraan, yang membuatnya mengangguk. Pertemuan kopi itu berlanjut menjadi makan malam. Lalu makan malam berikutnya. Aditya tidak pernah menanyakan masa lalunya, tidak pernah mengungkit berita-berita sensasional tentang perceraiannya. Mereka berbicara tentang bisnis, filsafat, seni, dan impian. Untuk pertama kalinya, Anindita merasa dilihat bukan sebagai The Iron Phoenix atau korban perselingkuhan, melainkan sebagai Anindita, seorang wanita. Dinding es di sekitar hatinya mulai menunjukkan retakan kecil. Ia mulai tersenyum lagi, tawa kecil yang tulus sesekali terdengar. Ia menyadari betapa ia merindukan percakapan yang setara, merindukan koneksi manusiawi yang tidak didasari oleh transaksi atau kekuasaan. Namun, setiap kali ia merasa terlalu nyaman, hantu masa lalu akan berbisik di telinganya, mengingatkannya betapa berbahayanya sebuah kepercayaan.
Di saat secercah harapan baru mulai menyinari hidup Anindita, badai yang sempurna sedang berkumpul di kehidupan Rian dan Maya. Musim hujan tiba dengan ganas, mengubah jalanan menjadi sungai dan tempat perlindungan mereka menjadi genangan air. Di tengah cuaca yang dingin dan lembab itu, Bayu jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, lalu demam tinggi yang membuat tubuh mungilnya menggigil hebat. Napasnya menjadi cepat dan pendek, diiringi bunyi mengi yang menakutkan. Mereka membawanya ke puskesmas, tapi antreannya panjang dan mereka tidak punya uang sepeser pun untuk membeli obat yang diresepkan. Kondisi Bayu semakin memburuk. Ia berhenti menangis, terlalu lemah bahkan untuk mengeluarkan suara. Matanya sayu dan ia menolak untuk menyusu. Maya menjadi histeris. Ia mengguncang-guncang tubuh Rian, air matanya bercampur dengan air hujan. Lakukan sesuatu, Rian. Lakukan sesuatu. Anak kita sekarat, jeritnya. Saat itulah sesuatu dalam diri Rian patah. Semua harga diri, semua kesombongan, semua kemarahan, luluh lantak di hadapan kenyataan bahwa putranya mungkin akan mati di pelukannya. Keputusasaan memberinya kejernihan yang mengerikan. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Bayu. Satu orang yang berutang padanya, begitu pikirnya dalam logikanya yang bengkok. Anindita. Malam itu, di bawah guyuran hujan, ia mengutarakan rencananya yang gila. Kita akan membawanya ke rumah Anin, kata Rian, suaranya pelan dan serak. Maya menatapnya tak percaya. Apa? Untuk apa? Agar dia bisa menertawakan kita? Agar dia bisa mengusir kita lagi? Tidak, kata Rian, matanya menyala dengan intensitas yang menakutkan. Kita tidak akan menemuinya. Kita akan meninggalkan Bayu di depan pintunya. Kamu sudah gila? Pekik Maya, memeluk Bayu lebih erat. Aku tidak akan meninggalkan anakku. Dengarkan aku, bentak Rian, mencengkeram bahu Maya. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Pikirkan, Mei. Dia tidak mungkin membiarkan seorang bayi mati di depan pintunya. Reputasinya akan hancur. Dia akan membawanya masuk, merawatnya, membawanya ke dokter terbaik. Dia bisa memberikan kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita berikan. Ini bukan untuk kita, ini untuk Bayu. Logika yang kejam dan bengkok itu merasuki pikiran Maya yang sudah kalut. Ia menatap wajah putranya yang pucat dan bibirnya yang membiru. Apa yang dikatakan Rian ada benarnya. Di tangan mereka, Bayu akan mati. Di tangan Anindita, ia mungkin punya kesempatan. Tangisnya pecah, sebuah isak tangis kekalahan total. Perjalanan mereka menuju kompleks perumahan mewah itu adalah ziarah ke neraka. Mereka menumpang truk sayur, bersembunyi di antara tumpukan kol yang basah. Mereka tiba di gerbang kompleks yang megah, yang kini dijaga lebih ketat. Mengingat setiap sudut dan celah, Rian membawa mereka melalui jalan tikus di belakang kompleks, memanjat pagar di titik yang ia tahu adalah titik buta kamera pengawas. Akhirnya, mereka berdiri di depan rumah itu. Istana yang pernah menjadi milik mereka, kini tampak seperti benteng asing yang mengancam. Lampu-lampu di dalamnya menyala hangat, menjanjikan kenyamanan yang tak terjangkau. Setiap jendela seolah menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Dengan tangan gemetar, Maya membuka lapisan terakhir dari kain kotor yang membungkus Bayu. Ia menciumi wajah putranya yang panas untuk terakhir kali, air matanya menetes di pipi mungil itu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, bisiknya berulang kali. Rian mengambil alih. Ia telah menulis sebuah surat singkat di secarik kertas kusam yang ia temukan. Isinya bukan permohonan maaf, melainkan sebuah tuduhan terselubung, namanya Bayu. Dia putramu juga, karena dia adalah darah daging dari pria yang pernah menjadi suamimu. Selamatkan dia, jika hatimu belum sepenuhnya menjadi batu. Ia meletakkan bayi yang terbungkus kain itu dengan hati-hati di atas keset tebal di depan pintu utama yang megah. Ia menyelipkan surat itu di lipatan kain. Lalu, dengan jantung yang berdebar kencang, ia menekan bel. Suara bel yang merdu dan panjang menggema, terdengar begitu kontras dengan kekacauan di hati mereka. Rian menarik tangan Maya dan mereka berlari, bersembunyi di balik semak-semak azalea yang rimbun di seberang jalan, napas mereka terengah-engah. Mereka menunggu dalam keheningan yang menyiksa, hanya ditemani suara hujan rintik-rintik dan detak jantung mereka sendiri.
1 menit terasa seperti 1 jam. Lalu, terdengar suara klik. Pintu mahoni raksasa itu berderit terbuka. Seberkas cahaya keemasan yang hangat membanjiri teras yang gelap, menyinari buntalan kecil yang tergeletak di sana. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan. Sosok itu melangkah maju. Itu Anindita. Ia mengenakan jubah tidur sutra berwarna gading, rambutnya yang pendek tertata rapi bahkan di malam hari. Ia baru saja selesai melakukan panggilan video dengan Aditya, senyum masih tersisa di bibirnya. Senyum itu lenyap seketika. Matanya terpaku pada benda aneh di depan kakinya. Ia membeku, kebingungan. Lalu, buntalan itu bergerak sedikit dan suara rintihan lemah yang nyaris tak terdengar sampai ke telinganya. Dengan hati-hati, Anindita berjongkok. Tangannya yang terawat sempurna menyingkap lapisan kain basah itu. Di bawahnya, terbaring sesosok bayi yang sangat kecil, wajahnya memerah karena demam, matanya terpejam. Waktu berhenti. Dunia Anindita yang tertata rapi, dunianya yang terbuat dari baja dan pualam, hancur berkeping-keping untuk kedua kalinya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dari persembunyiannya, Rian dan Maya menahan napas, menyaksikan adegan itu terungkap. Chapter itu tidak berakhir di sana. Ia berakhir pada momen berikutnya, saat mata Anindita menemukan secarik kertas kusam yang terselip di kain. Ia mengambilnya, membukanya dengan jari-jari yang mulai gemetar. Ia membaca tulisan tangan yang sangat ia kenali. Wajahnya yang tadinya kaget berubah menjadi topeng kebekuan yang tak terbaca saat ia menatap kembali bayi mungil yang sekarat di depan pintu istananya. Tinggal di sini sejak tadi malam. Tolong instruksikan semua petugas jaga untuk tidak mengizinkannya masuk ke dalam area kompleks dengan alasan apapun. Kartu aksesnya sudah tidak berlaku. Baik, Bu. Siap dilaksanakan. Apa ada masalah, Bu? Tanyanya hati-hati. Tidak ada masalah yang perlu Anda tahu. Cukup laksanakan instruksi saya, jawabku dingin, lalu menutup telepon. Selanjutnya, aku menelepon pengacaraku. Selamat pagi, Pak Binsar. Ini Anindita. Sudah selesai. Saya punya bukti final yang kita butuhkan, kataku tanpa basa-basi. Saya mau proses perceraian dimulai hari ini juga. Dan saya mau rapat Dewan Direksi Darurat diadakan Senin pagi. Agenda, pemberhentian tidak hormat Direktur Rian Pratama. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Saya turut prihatin Anda harus melalui ini, Bu Anin. Tapi saya juga lega Anda sudah mengambil keputusan. Semua akan saya siapkan. Draft surat pemberhentian dan panggilan rapat akan saya kirim ke email Anda dalam 1 jam. Setelah itu, aku berkendara ke kantor. Gedung pencakar langit milikku yang berdiri megah di pusat kota terasa seperti satu-satunya hal yang tidak mengkhianatiku. Di hari Sabtu yang sepi, aku masuk ke ruanganku, lalu berjalan lurus ke ruangan di sebelahnya. Ruangan Rian. Dengan kunci master yang kumiliki, aku membukanya. Semuanya masih rapi, persis seperti yang ia tinggalkan pada Jumat siang. Di mejanya, ada fotoku dalam bingkai perak. Ironis. Aku mengambil foto itu, membukanya, dan merobek kertas foto itu menjadi kepingan-kepingan kecil. Aku tidak berhenti di situ. Aku mengambil sebuah boks kardus kosong dan mulai mengemasi semua barang pribadinya. Pena mahal pemberianku, jam tangan yang tergeletak di meja, beberapa buku, dan semua pernak-pernik yang menghiasi kantornya. Aku melakukannya dengan efisien, tanpa emosi, seperti seorang petugas eksekusi. Aku memanggil kepala tim IT kepercayaanku untuk datang. Saya mau semua akses atas nama Rian Pratama diputus total. Sekarang juga, perintahku. Email korporat, akses server, sistem perbankan, kartu kredit perusahaan. Semuanya. Buat seolah-olah dia tidak pernah ada di perusahaan ini. Pria itu menatapku dengan kaget, tapi ia cukup pintar untuk tidak bertanya. Segera saya laksanakan, Bu. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Rian dan Maya baru saja terbangun di sebuah kamar motel yang pengap dan bau. Setelah dipermalukan di depan gerbang rumahku, seorang satpam yang iba akhirnya meminjamkan mereka seragam bekas agar mereka bisa menutupi tubuh. Tanpa ponsel, tanpa dompet, tanpa apapun, Rian harus menelan harga dirinya dan meminjam uang dari satpam itu untuk menyewa taksi dan kamar murah ini.
Kenyataan menghantam mereka seperti kereta barang. Maya menangis sesenggukan, tubuhnya gemetar karena dingin dan takut. Bagaimana ini, Mas? Kita tidak punya apa-apa. Ibu Anin benar-benar mengusir kita. Anak kita, bagaimana nasib anak kita? Isaknya, tangannya memegangi perutnya. Rian, yang egonya terluka parah, mencoba terdengar tegar. Tenang, Mei. Tenang. Dia hanya sedang marah. Nanti juga marahnya reda. Aku ini suaminya, direktur di perusahaannya. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Senin aku akan ke kantor, mengambil uang, dan kita akan cari tempat tinggal yang layak. Aku akan urus semuanya, janjinya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Maya. Ia masih belum menyadari betapa kejamnya aku bisa bertindak. Senin pagi tiba. Saat aku memimpin rapat dewan direksi dengan tenang dan berwibawa, Rian tiba di lobi kantor dengan pakaian murah yang dibelinya kemarin. Ia berjalan angkuh menuju lift, tapi kartu aksesnya ditolak. Lampu merah berkedip dengan bunyi, bip, yang tegas. Ia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Resepsionis, yang sudah mendapat instruksi jelas, menghampirinya. Maaf, Pak Rian. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada formal. Kartu saya sepertinya bermasalah. Saya mau ke atas, jawab Rian ketus. Mohon maaf, Pak. Sesuai instruksi dari Dewan Direksi, per hari ini Bapak sudah tidak lagi menjabat dan tidak lagi menjadi karyawan di perusahaan ini. Bapak diminta untuk tidak memasuki area kantor, kata resepsionis itu dengan suara datar, namun cukup keras untuk didengar beberapa karyawan lain di lobi. Wajah Rian pucat pasi. Apa maksudmu? Siapa yang berani memecatku? Itu keputusan Ibu Anindita selaku pemilik dan direktur utama, jawab resepsionis itu. Dua orang petugas keamanan internal mendekat dengan sopan namun sigap. Mohon maaf, Pak. Kami harus meminta Bapak untuk meninggalkan gedung. Dipermalukan di depan puluhan pasang mata, Rian tidak punya pilihan selain pergi. Amarah dan rasa tidak percaya berkecamuk di dadanya. Ia mencoba menggunakan kartu kredit perusahaannya untuk makan siang, tapi ditolak. Ia mencoba mengakses rekening banknya, rekening gabungan kami yang berisi bonus-bonusnya, tapi dibekukan. Saat itulah ia sadar. Aku tidak hanya mengusirnya. Aku sedang melumpuhkannya. Tapi aku belum selesai. Sore itu, dari kantorku, aku beralih ke target kedua, dunia maya. Aku ingat semua kebaikanku padanya. Biaya operasi ibunya, uang sekolah adiknya. Semua itu adalah tali yang kupegang, dan sekarang saatnya untuk menarik tali itu dengan kencang. Aku menelepon kontakku di yayasan sosial yang biasa bekerja sama denganku, yayasan yang menyalurkan dana untuk pengobatan Ibu Maya. Tolong hentikan semua donasi dan bantuan atas nama Ibu Karsi di Desa Sukatani, kataku. Ada masalah internal yang serius. Dan tolong pastikan rumah sakit tahu bahwa penanggung biayanya telah menarik diri. Selanjutnya, aku menelepon kepala sekolah di kampung halaman Maya, tempat adiknya bersekolah dengan beasiswa penuh dariku. Aku menjelaskan dengan nada sedih yang dibuat-buat bahwa karena musibah keluarga yang tak terduga, aku dengan sangat menyesal harus menghentikan beasiswa tersebut. Saya harap pihak sekolah bisa memahami, tutupku. Aku tahu ini kejam. Aku tahu aku menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Tapi mereka adalah dunianya Maya. Mereka adalah alasan ia memohon belas kasihanku dulu. Ia telah menggunakan keluarganya sebagai tameng untuk masuk ke dalam hidupku, maka aku akan menggunakan keluarganya untuk menunjukkan padanya akibat dari sebuah pengkhianatan. Hanya butuh beberapa jam sampai dampaknya terasa. Di kamar motel mereka yang kumuh, ponsel murah yang baru dibeli Maya berdering. Itu telepon dari ibunya, menangis histeris. Pihak rumah sakit baru saja memberitahu bahwa semua biaya pengobatan selanjutnya harus ditanggung sendiri. Tak lama kemudian, telepon dari adiknya. Ia dikeluarkan dari sekolah. Keluarga mereka panik, menyalahkan Maya atas semua malapetaka yang tiba-tiba menimpa. Maya ambruk. Ia menjerit, memukuli Rian dengan membabi buta. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bilang akan menjagaku. Lihat apa yang dia lakukan. Dia menghancurkan keluargaku. Dia iblis. Rian, yang sudah frustrasi dan tidak berdaya, balas membentak. Lalu aku harus bagaimana?
Dia mengambil semuanya dariku. Semuanya? Cinta yang mereka bangga-banggakan di atas ranjangku itu mulai membusuk dengan cepat di tengah kemiskinan dan keputusasaan. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Bayi yang dikandung Maya, yang tadinya menjadi simbol cinta terlarang mereka, kini terasa seperti jangkar yang akan menenggelamkan mereka berdua. Seminggu kemudian, aku duduk di kantor pengacaraku, menandatangani berkas terakhir perceraianku. Aku merasa lega. Bebas. Pak Binsar menyodorkan sebuah amplop coklat. Ini, Bu, laporan akhir dari investigator yang saya sewa, hanya untuk memastikan tidak ada lagi kejutan di kemudian hari. Aku membukanya tanpa minat, tapi sebuah paragraf menarik perhatianku. Laporan itu merinci masa lalu Rian sebelum bertemu denganku. Ternyata, Rian sudah bertunangan dengan seorang gadis sederhana saat ia masih menjadi staf biasa. Ia meninggalkan gadis itu tanpa penjelasan, seminggu setelah ia berhasil menarik perhatianku di sebuah acara perusahaan. Parasit itu telah melihat mangsa yang lebih besar. Kenyataan itu menghantamku. Jadi, sejak awal, aku hanyalah sebuah target. Sebuah batu loncatan. Pernikahanku selama 8 tahun ini bukanlah sebuah kisah cinta yang dikhianati, melainkan sebuah rencana bisnis yang telah berhasil ia eksekusi. Aku bukan korban dari suami yang jatuh cinta pada wanita lain. Aku adalah korban dari seorang penipu ulung. Anehnya, pengetahuan ini tidak membuatku semakin hancur. Justru sebaliknya. Pengetahuan ini membebaskanku dari sisa-sisa kesedihan. Aku tidak kehilangan seorang suami. Aku baru saja berhasil membersihkan parasit dari hidupku. Aku meninggalkan kantor pengacara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Aku menyetir tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di sebuah bukit yang menghadap ke seluruh kota. Aku memandang gemerlap lampu di bawah sana. Kotaku. Imperiumku. Aku telah membakar sebagian dari hidupku hingga menjadi abu, menciptakan sebuah padang bumi hangus di hatiku. Tapi dari abu itu, aku akan membangun kembali sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat, lebih megah, dan kali ini, hanya untuk diriku sendiri. Bulan-bulan pertama setelah malam pembalasan itu adalah periode abu. Bukan abu dari api amarah yang membakar, melainkan abu yang dingin dan sunyi dari sisa-sisa kehidupan yang telah hangus. Rumah megah itu terasa seperti museum kosong, setiap ruangan adalah diorama dari masa lalu yang kini terasa asing. Aku berjalan melewati lorong-lorongnya, dan gema langkah kakiku sendiri terdengar seperti tuduhan. Aku telah memenangkan perang, tapi medan pertempuran adalah rumahku dan hatiku. Kemenangan terasa hampa jika dirayakan sendirian. Aku menyadari bahwa selama 8 tahun pernikahanku, duniaku telah menyusut hingga hanya berpusat pada satu orang, Rian. Teman-temanku perlahan menjauh, terintimidasi oleh gaya hidupku yang mewah atau bosan karena aku tidak pernah punya waktu. Keluargaku sendiri, yang sejak awal tidak terlalu menyetujui pernikahanku dengan pria dari latar belakang yang jauh berbeda, menjaga jarak dengan sopan. Aku telah membangun sebuah sangkar emas untuk diriku sendiri, dan sekarang aku sendirian di dalamnya. Transformasi dimulai bukan dengan ledakan, melainkan dengan keputusan yang tenang dan dingin. Aku berdiri di ambang pintu kamar tidur utamaku, tempat yang belum pernah kumasuki lagi sejak malam itu. Bau pengkhianatan masih samar-samar tercium, atau mungkin itu hanya imajinasiku. Aku mengambil ponselku dan menelepon seorang desainer interior ternama. Saya mau renovasi total, kataku, suaraku datar. Kamar tidur utama. Bongkar semuanya sampai ke bata. Lantai, dinding, langit-langit, kamar mandi. Saya mau sesuatu yang sama sekali berbeda. Ganti semua perabotannya. Dan kasur itu, saya mau kasur itu dibakar. Saya tidak mau melihatnya lagi. Proyek itu menjadi metafora dari apa yang kulakukan pada diriku sendiri. Selama para pekerja membongkar dan membangun kembali kamarku, aku membongkar dan membangun kembali diriku. Aku memulai hari-hariku sebelum fajar di gym pribadi rumahku, menyiksa tubuhku dengan latihan beban dan kardio hingga rasa sakit fisik menumpulkan rasa sakit emosional. Keringat yang membasahi tubuhku adalah air mata yang tidak pernah kutumpahkan. Aku membuang semua pakaian yang pernah dibelikan atau dipuji oleh Rian. Lemari pakaianku yang luas kini diisi dengan warna-warna tegas dan potongan yang tajam.
Aku memotong rambutku yang panjang tergerai menjadi model bob yang pendek dan tegas, sebuah tindakan simbolis membuang masa lalu. Wanita di cermin kini terlihat lebih asing, lebih keras, tetapi juga lebih kuat. Di dunia bisnis, aku menjadi mesin. Aku mengambil alih semua proyek yang dulu dipegang Rian, mempelajarinya dalam semalam, dan mengeksekusinya dengan presisi yang membuat para manajer senior ternganga. Aku menjadi lebih kejam dalam negosiasi, lebih tajam dalam analisis, dan lebih berani dalam mengambil risiko. Perusahaan yang sudah besar di tanganku, kini mulai meroket. Aku mengakuisisi 2 perusahaan kompetitor dalam waktu kurang dari 6 bulan. Para jurnalis bisnis memberiku julukan The Iron Phoenix, burung mitos yang bangkit lebih kuat dari abunya sendiri. Mereka tidak tahu betapa akuratnya julukan itu. Namun, di tengah kesibukan dan transformasi itu, malam hari adalah musuh terbesarku. Keheningan rumah akan berteriak, dan bayangan kesepian akan merayap dari setiap sudut. Pada saat-saat seperti itulah aku terpaksa menghadapi kenyataan bahwa aku tidak hanya dikhianati, tetapi aku juga telah membiarkan diriku tertipu selama 8 tahun. Bagaimana bisa aku, seorang wanita bisnis yang cerdas, begitu buta? Jawaban atas pertanyaan itu datang secara bertahap. Aku menyadari bahwa aku tidak jatuh cinta pada Rian yang sebenarnya. Aku jatuh cinta pada sebuah ide. Ide tentang seorang wanita sukses yang bisa menyelamatkan seorang pria dan mengangkatnya. Ide tentang cinta yang bisa melampaui status sosial. Egoku telah dibutakan oleh peranku sebagai penyelamat. Rian hanyalah seorang aktor yang memainkan peran yang ingin kulihat dengan sangat baik. Menerima kebenaran ini pahit, tetapi juga membebaskan. Aku berhenti melihat diriku sebagai korban yang malang dan mulai melihat diriku sebagai seseorang yang telah belajar pelajaran yang sangat mahal. Sementara aku membangun kembali hidupku di atas pualam yang baru dan berkilauan, Rian dan Maya tenggelam dalam lumpur. Kehidupan mereka di motel kumuh itu tidak bertahan lama. Uang hasil menjual beberapa barang pribadi Rian yang tersisa habis dengan cepat. Suatu pagi, pemilik motel menggedor pintu mereka. Waktu sewa sudah habis. Bayar atau keluar, bentaknya. Mereka tidak punya uang. Dengan kasar, mereka diusir ke jalanan hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Realitas tunawisma menghantam mereka dengan kebrutalan yang tak terbayangkan. Mereka yang terbiasa tidur di kasur empuk dan ruangan ber-AC, kini harus mencari tempat berteduh di emperan toko atau di bawah jembatan layang yang bising dan kotor. Rian, pria yang dulu berjalan dengan kepala tegak di ruang rapat, kini harus menunduk untuk memungut sisa makanan dari tempat sampah. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, untuk menemukan makanan, untuk menghindari petugas keamanan. Dan di tengah semua itu, perut Maya semakin membesar. Kehamilan itu, yang pernah menjadi rahasia manis mereka, kini menjadi beban yang mengerikan. Tanpa gizi yang layak dan perawatan medis, kesehatan Maya menurun drastis. Ia sering merasa pusing dan lemah. Bayi dalam kandungannya tidak lagi terasa seperti buah cinta, melainkan hukuman yang hidup dan terus menendang di dalam perutnya, mengingatkannya pada setiap kesalahan yang telah ia perbuat. Cinta mereka menguap secepat embun di pagi hari, digantikan oleh racun kebencian dan saling menyalahkan. Ini semua salahmu, desis Maya suatu malam saat mereka meringkuk kedinginan di bawah jembatan. Kalau saja kamu tidak merayuku, aku masih hidup enak di rumah itu. Keluargaku tidak akan menderita. Salahku? Kamu yang menggodaku setiap hari. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Balas Rian, matanya menyala liar. Kamu sama saja denganku. Kamu melihat kesempatan dan kamu mengambilnya. Jangan berlagak suci. Pertengkaran mereka seringkali berakhir dengan kekerasan. Rian, yang frustrasi dan tidak berdaya, melampiaskan amarahnya pada satu-satunya orang yang bisa ia kuasai, Maya. Tamparan dan dorongan menjadi hal yang biasa. Maya hanya bisa menangis dalam diam, memeluk perutnya, terjebak dalam neraka yang ia bantu ciptakan. Beberapa bulan berlalu. Suatu sore yang terik, aku sedang dalam perjalanan pulang dari rapat. Mercedes S-Class baruku berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat di kawasan kumuh kota. Sambil menunggu, aku memandang keluar jendela dengan acuh tak acuh. Mataku menyapu kerumunan orang di trotoar, lalu berhenti pada 2 sosok gelandangan yang duduk bersandar di dinding sebuah bangunan tua.
Pria itu kurus kering, rambutnya gimbal dan kotor, janggutnya tidak terurus. Wanita di sampingnya tampak kuyu, dengan perut yang buncit besar di balik pakaiannya yang compang-camping. Sesuatu tentang mereka terasa akrab. Lalu, pria itu mengangkat kepalanya, dan mata kami bertemu melalui kaca mobil yang gelap. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu Rian. Dan wanita hamil di sebelahnya adalah Maya. Waktu seolah melambat. Aku melihat matanya yang membelalak karena kaget, malu, dan kebencian yang meluap-luap. Aku melihat Maya yang menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kasihan. Yang ada hanyalah perasaan asing yang jauh, seolah aku sedang melihat karakter dalam sebuah film yang sudah lama kulupakan. Mereka adalah hantu dari kehidupan yang lain, kehidupan yang bukan lagi milikku. Lampu berubah hijau. Sopirku melajukan mobil dengan mulus, meninggalkan mereka di belakang, kembali menjadi noktah tak berarti dalam lanskap kota yang kejam. Pemandangan itu adalah penutup terakhir yang kubutuhkan. Bab itu telah benar-benar berakhir. Namun, bagi Rian, pertemuan itu adalah percikan bensin di atas bara api. Melihatku dalam kemewahan sementara ia membusuk di jalanan membangkitkan kembali kesombongan dan amarahnya yang terkubur. Malam itu, ia melakukan tindakan paling nekat. Entah bagaimana, ia berhasil mendapatkan nomor telepon pengacaraku, Pak Binsar. Tolong sampaikan pada Anindita, katanya dengan suara serak di telepon, aku perlu bicara dengannya. Demi Tuhan, aku hanya minta sedikit belas kasihan. Maya akan segera melahirkan. Paling tidak, biayai persalinannya. Setelah itu kami akan pergi dan tidak akan pernah mengganggunya lagi. Pak Binsar menyampaikan pesan itu kepadaku keesokan paginya. Aku terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Sebuah bagian kecil dari diriku yang lama, Anindita yang naif, merasa sedikit iba. Tapi kemudian aku teringat pada 8 tahun kebohongan, pada penghinaan di ranjangku, pada bayi yang bukan hasil dari cinta, melainkan dari konspirasi dan nafsu. Bayi itu bukan tanggung jawabku. Itu adalah konsekuensi mereka. Pak Binsar, kataku dengan suara yang dingin dan mantap. Tolong siapkan surat perintah penahanan, restraining order, untuk Rian Pratama dan Maya Sari. Mereka dilarang mendekati saya, rumah saya, dan semua properti perusahaan saya dalam radius 500 meter. Jika mereka melanggar, saya tidak akan segan untuk menuntut mereka secara pidana. Itu jawaban saya. Itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Beberapa minggu kemudian, di sebuah malam yang diguyur hujan deras, Maya merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Air ketubannya pecah, membasahi kardus yang menjadi alas tidurnya di sebuah gang sempit. Ia menjerit kesakitan. Rian panik. Ia mencoba menghentikan taksi, tapi tidak ada yang mau berhenti untuk gelandangan basah kuyup. Dengan putus asa, ia membawa Maya, memapahnya berjalan di tengah hujan, menuju sebuah puskesmas kecil di pinggiran kota. Proses persalinan itu panjang dan menyakitkan. Tanpa dukungan, tanpa kenyamanan, hanya ada rasa sakit dan ketakutan. Akhirnya, saat fajar menyingsing, tangisan bayi memecah keheningan. Seorang bayi laki-laki telah lahir. Perawat meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Maya. Maya menatap wajah kecil itu, wajah yang merupakan duplikat sempurna dari Rian. Ia tidak merasakan gelombang cinta keibuan yang sering ia dengar di cerita-cerita. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang mencekam. Rian masuk ke dalam ruangan, menatap bayi itu dengan tatapan aneh. Di wajah bayi itu, ia tidak melihat seorang putra. Ia melihat sebuah pengingat abadi akan kejatuhannya. Ia melihat rantai yang akan mengikatnya selamanya pada wanita yang kini ia benci, pada kehidupan yang penuh penderitaan. Di gang belakang puskesmas, hujan telah berhenti. Udara terasa bersih dan dingin. Aku, di istanaku yang telah terlahir kembali, sedang menikmati secangkir teh panas sambil membaca laporan pasar saham di tabletku. Di saat yang bersamaan, di sudut kota yang terlupakan, Rian dan Maya duduk dalam keheningan yang mematikan, diapit oleh buah dari pengkhianatan mereka, terikat bersama dalam penjara tanpa dinding yang mereka bangun sendiri. Pualamku telah selesai dipoles, sementara mereka baru saja memulai hukuman seumur hidup mereka di tengah abu.
Dunia Anindita menyusut menjadi satu titik fokus. Buntalan kain basah di depan kakinya dan secari kertas kusam yang kini terasa lebih berat daripada semua batangan emas di brankasnya. Kata-kata itu menari-nari di depan matanya, sebuah ejekan yang kejam dan manipulatif. Dia putramu juga? Kebohongan yang paling busuk, dibungkus dalam selubung tanggung jawab moral yang palsu. Amarah, dingin dan membara, naik dari perutnya, mengancam akan membekukan detak jantungnya. Naluri pertamanya adalah membanting pintu, membiarkan malam menelan konsekuensi dari perbuatan mereka, membiarkan alam mengambil jalannya. Reputasi? Persetan dengan reputasi? Siapa yang akan tahu? Tetapi kemudian, sebuah suara rintihan yang sangat lemah, seperti kepakan sayap kupu-kupu yang sekarat, kembali terdengar. Mata Anindita turun dari surat itu ke wajah mungil di dalam bungkusan. Wajah itu membiru karena kedinginan, bibirnya pecah-pecah, dan napasnya dangkal. Di sana, di wajah seorang bayi yang tak berdaya itu, tidak ada pengkhianatan. Tidak ada rian. Tidak ada maya. Yang ada hanyalah penderitaan murni dan kepolosan yang mutlak. Dalam sepersekian detik, pertempuran sengit berkecamuk di dalam dirinya. Di satu sisi berdiri sang Phoenix besi, wanita yang telah menghancurkan musuh-musuhnya tanpa ampun, yang telah membangun kembali kerajaannya di atas abu masa lalunya. Logikanya berteriak bahwa ini adalah jebakan, sebuah cara bagi mereka untuk merayap kembali ke dalam hidupnya. Di sisi lain, ada sesuatu yang lebih purba, sesuatu yang telah lama ia kubur di bawah lapisan baja dan pualam, kemanusiaan. Seorang wanita. Kemanusiaan menang. Bukan karena belas kasihan pada Rian atau Maya. Bukan karena rasa bersalah. Itu adalah sebuah keputusan yang dingin dan pragmatis, lahir dari sudut pandang yang berbeda. Membiarkan bayi ini mati di depan pintunya akan menjadi sebuah kekalahan. Itu berarti membiarkan kebencian mereka meninggalkan noda abadi di depan istananya. Itu berarti mereka, pada akhirnya, menang. Dan Anindita Laksmi tidak pernah kalah. Dengan gerakan yang kaku dan tidak biasa, ia berlutut, mengabaikan jubah sutranya yang kini basah dan kotor. Tangannya, yang terbiasa menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini dengan gemetar menyentuh dahi bayi itu. Panasnya seperti bara api. Tanpa pikir panjang lagi, ia meraup buntalan itu ke dalam pelukannya. Tubuh mungil itu terasa sangat ringan, sangat rapuh. Bau asam dari kain yang lembab menyeruak, tetapi di baliknya tercium aroma bayi yang khas. Aroma kehidupan. Ia membawa bayi itu masuk dan membanting pintu dengan kakinya, memutuskan hubungan dengan malam dan dua hantu yang bersembunyi di dalamnya. Dari balik semak-semak, Rian dan Maya menyaksikan pintu itu tertutup. Sebuah tirai telah jatuh. Aksi terakhir dalam drama menyedihkan mereka telah berakhir. Kelegaan yang aneh bercampur dengan rasa kehilangan yang mengoyak jiwa menyelimuti mereka. Mereka telah menyelamatkan putra mereka dengan mengorbankan satu-satunya hal yang tersisa dari kemanusiaan mereka, hak untuk menjadi orang tuanya. Tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan tersaruk-saruk menjauh, ditelan oleh kegelapan, dua jiwa yang kini benar-benar kosong. Di dalam rumah, Anindita bergerak dengan efisiensi seorang CEO yang menghadapi krisis. Ia tidak menelepon ambulans, itu akan menimbulkan pertanyaan, memicu skandal. Sebaliknya, ia menelepon nomor pribadi Dr. Wijoyo, dokter keluarganya selama puluhan tahun, seorang pria bijaksana yang telah menyimpan lebih banyak rahasia kaum elit kota daripada seorang pendeta. Pak Wijoyo, ini Anindita. Saya butuh Anda di rumah saya. Sekarang juga. Bawa peralatan darurat untuk bayi yang baru lahir. Pneumonia parah, demam sangat tinggi, katanya, suaranya kembali menjadi tegas dan penuh perintah, meskipun ada sedikit getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Sambil menunggu, ia mengubah salah satu kamar tamu yang mewah menjadi unit perawatan intensif darurat. Ia meletakkan bayi itu di atas tempat tidur yang dilapisi handuk-handuk terlembut. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan kain yang kotor dan basah, menampakkan tubuh kurus yang menggigil. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayi itu sepenuhnya. Laki-laki. Sangat kecil, dengan tulang rusuk yang menonjol. Hatinya mencelos. Kebenciannya pada kedua orang tuanya mencapai tingkat yang baru, bukan lagi karena pengkhianatan mereka padanya, tetapi karena kekejaman mereka pada makhluk tak berdaya ini. Ketika Dr. Wijoyo tiba,
Ia menemukan pemandangan yang surreal. Anindita Laksmi, wanita terkuat di kota, sedang dengan canggung namun lembut menyeka tubuh mungil itu dengan air hangat. Wajahnya adalah topeng konsentrasi yang tegang. Dokter tua itu tidak bertanya. Ia langsung bekerja. Diagnosisnya cepat dan suram. Pneumonia akut, dehidrasi parah, dan malnutrisi. Anak ini berjuang untuk hidupnya, Anin. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Tidak, jawab Anindita tegas. Tidak ada rumah sakit. Tidak ada catatan. Rawat dia di sini. Saya akan membayar berapapun. Gunakan nama saya untuk mendapatkan semua peralatan dan obat-obatan yang Anda butuhkan. Katakan saja ini untuk program amal rahasia saya. Dr. Wijoyo menatapnya lama, melihat tekad baja di mata wanita itu. Ia mengangguk. Baiklah, tapi ini akan menjadi malam yang panjang. Dan tidak ada jaminan. Malam itu memang panjang. Anindita tidak beranjak dari sisi tempat tidur. Ia menjadi perawat, mengikuti setiap instruksi dokter dengan presisi militer. Ia belajar cara memegang termometer, cara memberikan obat tetes, cara menyeka bibir pecah-pecah bayi itu dengan kain basah. Ini adalah jenis pekerjaan yang berbeda. Tidak ada ruang untuk strategi, tidak ada celah untuk negosiasi. Hanya ada satu tujuan, menjaga agar napas dangkal itu terus berlanjut. Di antara keheningan yang hanya dipecah oleh bunyi napas yang mengi dan detak jam, Anindita menatap wajah kecil itu. Ia mencoba mencari jejak Rian, jejak Maya, tetapi yang ia lihat semakin lama hanyalah seorang bayi. Seorang anak manusia. Ia teringat akan mimpinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, mimpi yang ia kubur dalam-dalam setelah dokter mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Ironi yang kejam dari takdir terasa seperti tamparan. Saat fajar mulai merekah, menyinari ruangan dengan cahaya abu-abu yang lembut, krisis itu berlalu. Demam bayi itu sedikit turun. Napasnya, meskipun masih lemah, terdengar lebih teratur. Dr. Wijoyo menghela napas lega. Dia akan berhasil. Dia pejuang. Kelegaan yang membanjiri Anindita begitu kuat hingga kakinya terasa lemas. Ia duduk di kursi terdekat, dan untuk pertama kalinya, benteng pertahanannya runtuh. Kelelahan fisik dan emosional dari malam yang panjang meruntuhkan semua kendalinya. Bahunya mulai bergetar. Ia tidak menangis, tetapi isak tangis yang kering dan menyakitkan keluar dari tenggorokannya. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kesepian dari tahun-tahun terakhir tumpah ruah dalam satu momen katarsis yang sunyi. Dalam keadaan rapuh itu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ia lakukan. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Aditya. Halo? Suara Aditya di seberang sana terdengar serak karena tidur, namun langsung waspada. Aditya? Suara Anindita terdengar asing di telinganya sendiri, serak dan rapuh. Maaf mengganggu sepagi ini. Sesuatu terjadi. Aku butuh teman. Tidak ada keraguan dalam jawaban Aditya. Aku segera ke sana. Ketika Aditya tiba, ia disambut oleh pemandangan yang membuatnya berhenti di ambang pintu. Anindita, sang Phoenix besi, duduk di samping tempat tidur, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan, dan matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Di atas tempat tidur, terbaring seorang bayi yang terhubung ke monitor darurat. Tanpa perlu diminta, Anindita menceritakan semuanya. Bukan versi publik yang disanitasi, tetapi kisah lengkap yang mentah dan menyakitkan. Dari kecurigaan pertama hingga malam pembalasan, hingga momen ketika ia menemukan bayi itu di depan pintunya. Ia menumpahkan semuanya, mempercayakan Aditya dengan bagian paling gelap dan paling rentan dari hidupnya. Aditya mendengarkan dalam diam, ekspresinya tidak berubah. Ia tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa jijik. Ia hanya mendengarkan. Ketika Anindita selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, Aditya berjalan mendekat, bukan ke arah Anindita, tetapi ke arah tempat tidur. Ia menatap bayi itu sejenak. Dia mirip denganmu, kata Aditya pelan. Anindita menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Dia bukan? Bukan itu maksudku, potong Aditya lembut,
matanya kini beralih menatap Anindita. Lihat dia. Dibuang, kedinginan, berjuang untuk hidupnya sendirian. Tapi dia tidak menyerah. Dia seorang pejuang. Sama sepertimu. Kata-kata itu menghantam Anindita lebih keras daripada simpati manapun. Aditya tidak melihatnya sebagai korban atau sebagai wanita pendendam. Ia melihatnya sebagai sesama pejuang. Pada saat itu, Anindita tahu bahwa dinding es di sekitar hatinya telah mencair selamanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Anin? Tanya Aditya. Anindita menatap Bayu, yang kini tidur dengan tenang. Sebuah keputusan, jernih dan kuat, terbentuk di benaknya. Keputusan ini bukan tentang masa lalu, bukan tentang balas dendam. Ini tentang masa depan. Mereka memberinya nama Bayu, karena hidupnya tak tentu arah seperti angin, kata Anindita, suaranya kembali menemukan kekuatannya. Tapi mereka salah. Dia tidak akan menjadi angin. Dia akan menjadi batu karang. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap matahari pagi yang kini bersinar terang. Aku akan mengadopsinya. Aku akan memberinya namaku. Namanya bukan lagi Bayu. Namanya Banyu Biru Laksmi. Banyu, karena air membersihkan segalanya dan memulai dari awal. Biru, karena itu warna harapan. Dan Laksmi, karena dia adalah warisanku. Ini adalah tindakan terakhir dari pembalasannya, pembalasan yang paling manis dan paling mulia. Ia tidak akan membiarkan anak ini menjadi pengingat abadi dari pengkhianatan Rian. Sebaliknya, ia akan mengubahnya menjadi simbol kemenangannya yang paling besar. Ia akan mengambil anak yang mereka buang, buah dari dosa mereka, dan mengubahnya menjadi mahakaryanya. Ia akan membesarkannya menjadi pria yang 100 kali lebih baik dari ayahnya. Ia akan mencurahkan semua cinta, kekayaan, dan kekuatannya untuk memastikan Banyu memiliki kehidupan yang tidak pernah bisa mereka berikan. Setiap keberhasilan Banyu di masa depan akan menjadi tamparan abadi di wajah Rian dan Maya. Aditya tersenyum, senyum penuh kekaguman. Itu adalah nama yang indah. Beberapa tahun kemudian, di sebuah taman yang rimbun di halaman belakang istana Anindita, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan mata cerdas berlari-lari mengejar kupu-kupu. Tawanya yang riang bergema di udara. Anindita memperhatikannya dari teras, senyum lembut menghiasi wajahnya, sebuah senyum yang kini datang dengan mudah. Di sampingnya, Aditya meletakkan tangannya di atas tangannya. Mereka telah menjadi mitra, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup, membangun masa depan mereka bersama, selangkah demi selangkah. Banyu, hati-hati, jangan sampai jatuh, panggil Anindita. Anak itu berhenti dan berlari ke arahnya, memeluk kakinya. Bunda, lihat, aku dapat, katanya, menunjukkan sebuah bunga dandelion. Anindita berjongkok, menyamakan tingginya dengan putranya. Tiup, sayang, buat permohonan. Banyu menutup matanya rapat-rapat, lalu meniup bunga itu. Benih-benih putihnya terbang terbawa angin, menyebar ke seluruh taman. Di kejauhan, di sudut kota yang terlupakan, seorang pria dan seorang wanita gelandangan, tua sebelum waktunya, berdesakan di antara kerumunan untuk mendapatkan jatah nasi bungkus. Mereka tidak lagi saling bicara. Mereka hanyalah dua orang asing yang dihantui oleh gema tangisan bayi yang samar. Anindita memeluk putranya erat-erat, menghirup aroma rambutnya. Ia telah bangkit dari abu, tidak hanya untuk membangun kembali kerajaannya, tetapi untuk menciptakan kehidupan baru. Ia telah menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan kemampuan untuk membangun. Dan di dalam pelukannya, tertidur warisan terbesarnya, bukti hidup bahwa bahkan dari pengkhianatan yang paling kelam sekalipun, cinta dalam bentuknya yang paling murni dan tak terduga, bisa mekar. Sang Phoenix tidak hanya bangkit, ia telah belajar untuk terbang. 16 tahun kemudian, musik yang menghentak lembut mengalir dari pengeras suara tersembunyi, berbaur dengan tawa dan percakapan remaja yang memenuhi taman belakang Istana Laksmi. Ratusan lampu peri berkelip di antara pepohonan, menciptakan kanopi bintang buatan di atas kerumunan anak muda yang berpakaian necis. Di tengah-tengah semua itu, berdiri Banyu Biru Laksmi. Di usianya yang ke-16, ia telah tumbuh menjadi pemuda yang mengesankan.
Perpaduan sempurna antara ketampanan riang yang dulu memikat dan tatapan mata tajam penuh kecerdasan milik Anindita. Namun, lebih dari sekadar penampilan fisik, ada aura kebaikan dan ketenangan dalam dirinya, sebuah kedewasaan yang melampaui usianya. Ia dikelilingi oleh teman-temannya, tertawa mendengar lelucon, namun matanya sesekali melirik ke arah teras, tempat ibunya berdiri memperhatikannya. Anindita Laksmi, kini di usia akhir 40-an, tampak lebih agung dari sebelumnya. Garis-garis halus di sekitar matanya bukan lagi penanda kelelahan, melainkan bukti dari ribuan senyuman dan tawa yang telah ia bagi bersama putranya. Di sisinya berdiri Aditya Rahman, rambutnya yang mulai memutih di pelipis hanya menambah pesonanya. Tangan mereka bertaut, sebuah gerakan sederhana yang menunjukkan kemitraan dan cinta yang telah teruji oleh waktu. Mereka telah menikah 10 tahun yang lalu dalam sebuah upacara sederhana, dan Aditya telah menjadi ayah bagi Banyu dalam segala hal, kecuali darah. Dia sudah besar, ya, bisik Aditya, matanya tidak lepas dari Banyu. Terlalu cepat, jawab Anindita sambil tersenyum. Rasanya baru kemarin aku mengajarinya berjalan. Namun, di balik senyum itu, ada sebersit ketakutan yang selalu mengintai. Rahasia asal-usul Banyu adalah sebuah bom waktu yang ia simpan di dalam hatinya. Ia dan Aditya telah sepakat untuk memberitahunya suatu hari nanti, ketika ia cukup dewasa untuk mengerti. Tetapi kapan waktu yang tepat itu? Setiap tahun, rasanya semakin sulit. Bagaimana ia bisa menjelaskan kegelapan yang melahirkan cahaya terang dalam hidupnya? Bagaimana ia bisa merusak citra dunia Banyu yang sempurna dengan kebenaran yang begitu buruk rupa? Tanpa sepengetahuan Anindita, retakan pertama di dunia Banyu sudah mulai terbentuk. Sebagai bagian dari program studi sosial di sekolah internasionalnya yang elit, Banyu diwajibkan untuk melakukan kerja sukarela. Menolak tawaran ayahnya untuk magang di firma hukum atau tawaran ibunya untuk terlibat dalam yayasan korporat, Banyu memilih untuk bekerja di sebuah dapur umum di salah satu sudut kota yang paling miskin. Ia ingin melihat realitas di luar gelembung emasnya. Di sanalah, di antara bau sup dan keringat, di tengah wajah-wajah yang letih oleh kerasnya kehidupan, ia pertama kali melihatnya. Seorang wanita parubaya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus kering, rambutnya tipis dan kusam, tetapi matanya memiliki sesuatu yang anehnya akrab. Wanita itu selalu duduk di sudut, makan dalam diam, dan menatap Banyu dengan tatapan yang bercampur antara kerinduan, ketakutan, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Banyu, dengan kebaikan hatinya yang alami, mencoba mendekatinya. Ibu butuh tambah? Tanyanya suatu sore, menyodorkan semangkuk sup lagi. Wanita itu tersentak, lalu menggeleng cepat, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak, tuan muda. Cukup, bisiknya dengan suara serak. Wanita itu adalah Maya. Kehidupan di jalanan telah merenggut kecantikannya, kewarasannya, dan semua yang tersisa dari dirinya. Rian telah meninggal 5 tahun sebelumnya, tubuhnya yang digerogoti penyakit dan alkohol murah ditemukan di bawah jembatan layang. Sejak saat itu, Maya hidup dalam kabut penyesalan dan halusinasi, dihantui oleh gema tangisan bayi dan wajah tampan seorang pemuda yang sesekali ia lihat fotonya di majalah. Entah bagaimana, takdir atau obsesi telah membawanya ke dapur umum ini, hanya untuk bisa melihat dari kejauhan anak yang pernah ia buang. Pertemuan-pertemuan singkat itu menanamkan benih kegelisahan dalam diri Banyu. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Ia tidak memiliki foto bayi. Tidak ada cerita lucu tentang kelahirannya. Ketika ia bertanya, Anindita dan Aditya selalu memberikan jawaban yang penuh kasih sayang namun samar. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup kami, sayang. Kamu datang saat kami paling membutuhkanmu. Puncaknya terjadi beberapa minggu setelah pesta ulang tahunnya. Saat mencari buku tua di perpustakaan pribadi rumahnya yang luas, ia tanpa sengaja menyenggol sebuah kotak kayu berukir yang tersembunyi di rak paling belakang. Kotak itu jatuh, dan isinya tumpah ke lantai. Di dalamnya bukan hanya tumpukan dokumen adopsi yang telah ia duga, tetapi juga sebuah surat kabar yang sudah menguning dan secari kertas kusam yang dilaminasi dengan hati-hati. Judul utama di surat kabar itu membuatnya membeku. Perceraian sensasional Laksmi Group, pengkhianatan di atas ranjang. Di bawahnya, ada foto Anindita yang tampak lebih muda dan lebih keras, di samping foto buram seorang pria dan seorang wanita. Pria di foto itu,
Banyu merasakan hawa dingin merayap di punggungnya saat ia melihat kemiripan yang tak terbantahkan dengan cerminannya sendiri. Lalu ia membaca kertas kusam itu. Tulisan tangan yang kasar dan putus asa. Namanya Bayu. Dia putramu juga? Dunia Banyu hancur berkeping-keping. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap kata cinta dari orang tuanya kini terasa seperti bagian dari sebuah kebohongan yang rumit. Ia bukan hadiah. Ia adalah sisa dari sebuah reruntuhan. Malam itu, konfrontasi yang ditakuti Anindita selama 16 tahun akhirnya terjadi. Banyu menunggunya di ruang kerja, wajahnya pucat dan matanya memerah. Ia meletakkan surat kabar dan kertas itu di atas meja mahoni. "Apa ini, Bunda?" tanyanya, suaranya bergetar. Anindita merasa lantai di bawahnya runtuh. Aditya, yang merasakan ketegangan, masuk ke ruangan dan berdiri di samping istrinya. Anindita menatap mata putranya yang penuh luka dan tahu bahwa waktu untuk jawaban samar telah berakhir. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menceritakan semuanya. Ia tidak menyembunyikan apapun. Kebrutalan pengkhianatan, keputusasaan orang tua kandungnya, malam dingin saat ia ditemukan, dan perjuangannya antara benci dan kemanusiaan. Air mata mengalir di pipinya saat ia menceritakan bagaimana ia jatuh cinta pada bayi mungil yang berjuang untuk hidup, bagaimana bayi itu telah menyelamatkannya dari jurang kebencian. "Aku mungkin tidak melahirkanmu, Banyu," isaknya, suaranya pecah. "Tapi aku bersumpah, sejak malam itu, kau adalah putraku. Kau adalah detak jantungku. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku." Banyu mendengarkan dalam keheningan yang menyiksa. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Ia berdiri, berjalan melewati orang tuanya tanpa sepatah kata pun, dan mengunci diri di kamarnya. Selama 3 hari, ia tidak keluar. Anindita dan Aditya menunggu dalam siksaan, memberikan ruang yang ia butuhkan, hati mereka hancur melihat penderitaannya. Pada hari keempat, Banyu keluar dari kamarnya. Matanya masih bengkak, tetapi ada ketenangan baru di wajahnya. "Aku mau bertemu dengannya," katanya singkat. "Wanita di dapur umum itu. Aku tahu itu dia." Anindita ingin menolak, ingin melindunginya dari rasa sakit lebih lanjut. Tapi Aditya meletakkan tangan di bahunya. "Dia harus melakukan ini, Anin, untuk dirinya sendiri." Aditya menemani Banyu ke dapur umum. Maya ada di sana, di sudutnya yang biasa. Ketika ia melihat Banyu berjalan ke arahnya, didampingi oleh Aditya, wajahnya menjadi pucat pasi. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa lumpuh. Banyu berdiri di depannya. Ia menatap wanita yang telah melahirkannya, wanita yang kini hanyalah cangkang kosong dari seorang manusia. Ia melihat penderitaan di matanya, penyesalan yang telah menggerogotinya selama bertahun-tahun. Ia teringat akan pria di foto surat kabar itu, ayahnya, yang meninggal sendirian dan terlupakan. Ia tidak merasakan koneksi, tidak merasakan kemarahan, hanya kesedihan yang mendalam atas kehidupan yang telah mereka sia-siakan. Kenapa? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulut Banyu. Maya mulai terisak, tangisan tanpa suara yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Maafkan ibu, nak. Kami tidak punya pilihan. Agar kau bisa hidup." Banyu mengangguk pelan. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil semua uang tunai di dalamnya, dan meletakkannya dengan lembut di atas meja di depan Maya. Itu bukan tindakan seorang putra, melainkan tindakan belas kasihan seorang manusia kepada sesamanya. "Hiduplah dengan baik," katanya, suaranya mantap. Lalu ia berbalik dan berjalan keluar, tidak pernah menoleh ke belakang. Aditya mengikutinya, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. Perjalanan pulang terasa sunyi. Ketika mereka tiba di rumah, Anindita sudah menunggu di depan pintu, wajahnya penuh kecemasan. Banyu berjalan melewatinya, langsung menuju ke teras belakang yang menghadap ke taman. Anindita mengikutinya dengan hati berdebar. Banyu berdiri menatap taman tempat ia tumbuh dewasa, tempat yang dipenuhi kenangan indah. Ia merasakan kehadiran ibunya di belakangnya. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan, suaranya masih serak. "Aku mengerti mengapa ayah Aditya pernah bilang aku mirip denganmu." Ia berbalik menghadap Anindita. Matanya jernih, bebas dari kebingungan dan rasa sakit.
Kita sama-sama pejuang, kan? Kita berdua selamat dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh orang lain. Ia melangkah maju dan memeluk Anindita dengan erat, pelukan yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah pelukan dari seorang pria yang telah memahami siapa dirinya, yang telah memilih keluarganya. Terima kasih sudah menemukanku malam itu, bisiknya di telinga ibunya. Terima kasih sudah menjadi bundaku. Anindita memejamkan matanya, membalas pelukan putranya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Air mata kelegaan dan cinta yang murni mengalir tanpa henti. Bom waktu itu tidak meledak, ia telah dijinakkan oleh kebenaran dan cinta. Warisan sang Phoenix kini telah lengkap. Itu bukan hanya kerajaan bisnis yang ia bangun dari abu. Itu adalah ikatan yang tak terpatahkan dengan pria yang berdiri di sisinya. Dan yang terpenting, itu adalah pemuda luar biasa yang ia peluk. Pemuda yang ia bentuk bukan dari darah dan dagingnya, tetapi dari pilihan, pengorbanan, dan cinta yang tanpa syarat. Gema pengkhianatan dari masa lalu telah benar-benar pudar, digantikan oleh simfoni kehidupan baru yang indah.